Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Leo. Di sini kita akan coba untuk melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022. Okay? Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Leo, hal yang akan terjadi. Oh my god, Leo tadi sepertinya Taurus atau Cancer yang memiliki kartu ini. Sepertinya Taurus tadi. Mungkin ada Leo yang berhubungan dengan Taurus di sini. Jadi allow to end what must end. Artinya apa yang mesti terjadi, kalian bisa melihat ada orang yang meninggal di sini. Ada wanita yang meninggal. Jadi di sini allow to end what must end. Artinya apapun yang mesti berhenti di sini atau apapun yang mesti pergi, biarkanlah orang ini pergi atau biarkanlah situasi ini untuk berhenti seperti itu. Karena hal ini memang harus terjadi. Seandainya Leo kalian putus dengan seseorang tahun depan, hal itu memang harus terjadi. Bukan berarti kalian tidak ada kesempatan lagi untuk bersatu kembali, tapi untuk tahun depan mungkin kalian dipisahkan, ataukah mungkin ada Leo yang akan kehilangan seseorang. Saya punya note Leo, note saya Leo, dan bapak saya sendiri dia sakit-sakitan. Saya harap ini tidak terjadi. Jadi buat kalian yang akan kehilangan seseorang di sini, lepaskanlah orang itu kalau memang ini yang akan terjadi. Kuatkanlah hatinya kalian dan ketahui hal ini memang harus terjadi. Oke? Ataukah misalnya sifatnya kalian, misalnya sekarang kalian suka marah-marah, kalian cepat cemburu, kalian cepat tersinggung dan sebagainya, mungkin tahun depan kalian disuruh untuk melepaskan kebiasaan buruknya kalian yang suka marah-marah, suka cemburu dan sebagainya. Jadi lepaskanlah sifat itu, seperti itu. Mungkin itu juga yang akan terjadi sama beberapa Leo di sini. Oh my gosh, Taurus kartunya sama tadi, kartu Coffin 9 dan juga Fox 9 di sini. Mungkin ada Leo yang memiliki Sun Moon Rising atau node-node-nya di Venus ataukah Mercury di Taurus seperti itu. Okay, always watch out for other plants. Jadi kalau misalnya ada seseorang di sini yang ingin bersatu dengan kalian atau memberikan cintanya dia kepada kalian, ataukah temannya kalian di sini yang dimana kalian merasa dia tidak begitu memiliki niat yang baik buat kalian, maka dari itulah kalian disuruh untuk watch out. Artinya perhatikan secara baik-baik sebelum kalian menerima orang ini balik, terutama buat kalian yang mesti pisah di sini dengan seseorang, lepaskanlah orang ini. Ataupun kalau kalian ingin menerima dia balik, ketahui terdahulu kenapa orang ini balik, rencana apa yang ada di dalam pikirannya dia yang membuat dia ingin balik sama kalian. Apakah dia memang tulus ingin balik sama kalian, ataukah karena dia punya rencana lain. Seperti itu. Oke. Star 6, think positively, optimism help difficulty. Exactly. Leo sama Taurus, mungkin kalian bisa cek bintang Taurus juga. Di sini kalian disuruh untuk tetap berpikiran yang positif dan juga optimis. Karena dengan cara seperti itulah kalian bisa melewati kesusahan ini atau cobaan ini. Jangan hanya karena kalian putus dengan seseorang, kalian langsung
merasa, oh tidak mungkin saya bertemu dengan orang lain, tidak mungkin saya bisa menikah, tidak mungkin ada orang yang akan menikahi saya, tidak mungkin ada ini, ada itu. No. Think positively artinya berpikirlah yang positif, optimis. Karena dengan cara seperti itulah kalian akan bisa melewati segala ujian ini. Oke? Oke. Mari kita dalami kembali tentang hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk 2022. Hammer, okay, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, and persistent. Okay, working on it. Leo, kalian disuruh untuk seandainya rebuilding di sini seandainya kalian putus dengan seseorang, kalian disuruh fokus untuk membangun atau membangkitkan kembali jiwanya kalian atau energinya kalian di sini. Agar supaya kalian repetitif artinya selalu memiliki ujian yang sama, memiliki pasangan yang sama karena kalian belum belajar. Misalnya kalian di ghosting, terus kalian selalu menerima dia saat dia balik, terus dia ghosting lagi, terus kalian balik lagi, ghosting lagi, balik lagi, seperti itu. Hanya dengan cara mendalami tentang dirinya kalian dan let go apa yang sudah terjadi. Misalnya kalian tidak suka dengan sifatnya dia yang on and off, buat apa kalian selalu memperbaiki situasi itu? Kenapa kalian membiarkan dirinya kalian untuk dijadikan batu loncatan buat seseorang seperti itu? Di saat dia perlu dia datang, di saat dia sudah tidak perlu dia pergi. Oke, jadi di sini kalian disuruh untuk working on it, disuruh belajar untuk jangan membiarkan orang lain untuk memperalat kalian atau menggunakan kalian hanya sebagai batu loncatan seperti itu. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Jadi Leo di sini, walaupun kalian ada perpisahan di antara kalian berdua, tapi ketahuilah sebenarnya perpisahan ini mungkin harus terjadi karena ada healing the inner child. Jadi ada beberapa Leo mungkin yang masih perlu healing, terutama buat kalian yang memiliki pengalaman yang sangat susah di saat waktu kalian masih kecil. Mungkin orang tuanya kalian suka bertengkar, ataukah kalian tumbuh di keluarga yang kurang bahagia. Jadi kalian merasa, oh ya setiap orang pasti memiliki masalah seperti ini, seperti itu. Jadi hal apapun yang menyakiti jiwanya kalian waktu kalian masih kecil, melihat orang tuanya kalian bertengkar, jadi kalian belum bisa memaafkan bapaknya kalian atau ibunya kalian di sini, atau mamanya kalian, papanya kalian, itu juga yang perlu kalian perbaiki. Ataukah seandainya ada orang yang pernah menghina Leo waktu kalian masih kecil dan kalian belum memaafkan orang ini, sudah waktunya buat kalian untuk memaafkan seseorang agar supaya, karena the relationship evolving to the next phase artinya hubungan kalian sebenarnya sudah meningkat ke stage yang lebih tinggi lagi. Walaupun kalian putus, mungkin kalian akan bersatu kembali 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, karena kalian belum healing inner child-nya kalian atau energinya kalian waktu masih kecil di sini, maka dari itulah belum bisa dipersatukan. Masih ada orang yang perlu healing di sini, apakah kalian atau pasangannya kalian. Wedding rings, ring ring. Okay, union, wedding, married, soul connection. Leo, mungkin kalian berhubungan dengan soulmate-nya kalian atau twin flame-nya kalian. Eternal love, everlasting promises. Mungkin tahun depan ada beberapa Leo yang akan menikah dengan seseorang. Jadi orang ini seperti tadi, walaupun bulan Januari mungkin kalian putus sama dia atau Februari kalian putus,
karena kalian disuruh untuk mengeluarkan diri seandainya pasangan kalian on and off. Buat Leo yang berhubungan dengan twin flame mungkin di sini, jadi hubungan kalian on and off karena kalian masih perlu healing. Oke. Dan mungkin ada beberapa Leo di akhir tahun mungkin akan ada wedding di sini, atau dia akan propose sama kalian, ataukah engage di sini, bertunang di antara satu sama lain. Oke. Mari kita dalami kembali tentang hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022. Saya lihat the Chariot tadi. Mungkin Cancer, ada beberapa Leo berhubungan dengan Cancer. The Chariot merupakan kartu kesuksesan. Jadi ada seseorang akan jadi perubahan ini memang rencana dari ilahi. Impian kalian akan terpenuhi. Yeah. Mau dong. Oke. Buat Leo, bulan Januari, Ace of Pentacle in reverse. Maka dari itu tadi saya bilang kenapa perpisahan ini terjadi, karena orang ini belum bisa memberikan hal yang terbaik buat kalian. Dia belum berani memberikan hatinya dia buat kalian. Oke. Bulan Februari, the Tower in reverse. Jadi kalian sudah tahu the Tower itu apa? Kehancuran. Karena dia in reverse, karena kalian diputuskan dengan orang inilah, kehancuran ini bisa kalian elakkan. Jadi bersyukurlah kalau pasangannya kalian, terutama buat Leo yang berhubungan dengan twin flame, soulmate di sini, bersyukurlah karena orang ini belum membuka hatinya dia buat kalian, jadi kehancuran hatinya kalian bisa dielakkan. Kalau kalian pisah dengan orang ini, ketahuilah karena ada seseorang yang masih perlu healing di sini, agar supaya kalian tidak menyakiti perasaan antara satu sama lain. Oke. Bulan Maret ada Seven of Wands. Oke. Bulan April, Five of Pentacles in reverse. Oke. Bulan Mei, Ten of Swords in reverse. Bulan Juni, The Lovers. Oke. Sorry guys. Saya sering bilang kalau saya bahagia biasanya saya seperti itu. Jadi mungkin Leo memiliki energi. Sorry, 2 hari yang lalu dan kemarin energi saya sangat drop dan hati saya, kamu harus buat ramalan ini, sedangkan saya capek sekali, saya stres dan saya depresi entah kenapa, tapi saya harus melakukan ramalan itu. Maka dari itulah kemarin saya seperti itu, dan sekarang energi saya sudah balik normal lagi. Thank God. Terima kasih Tuhan, terima kasih universe. Jadi terima kasih kalian juga Leo di sini. Mungkin saat ini Leo memiliki energi yang tinggi, jadi saya juga mendapatkan dampak dari energinya kalian seperti itu. Jadi terima kasih Leo. Buat kalian yang memiliki energi yang tinggi di sini, saya sangat-sangat berterima kasih. Oke. Jadi seperti tadi, bulan Januari jangan mengharapkan seseorang datang, dan bulan Februari akan ada banyak kebahagiaan karena the Tower in reverse. Oke. Oke, sorry guys. Bulan Maret di sini saya merasa ada orang ini akan mencoba untuk balik lagi sama kalian. Tapi kalian sangat defensif. Kalian tidak akan menerima orang ini bulan Maret, walaupun dia datang dan ingin memperbaiki hubungan ini. Sepertinya kalian belum siap untuk membuka kembali hatinya kalian. Kalian merasa masih perlu memaafkan orang ini, belum 100% kalian memaafkan dia. Oke. Jadi kalian akan fokus dengan energi diri sendiri. Bulan April, karena kalian di sini fokus dengan dirinya kalian sendirilah, kalian tidak akan merasa seperti ini. Karena kalau dia berdiri, dalam artian kalian akan
merasa ditinggalkan oleh seseorang lagi, merasa kecewa lagi, merasa sakit hati, merasa seperti seorang pemelas dan sebagainya. Tapi karena dia in reverse dan kalian sudah tahu lewat peramal ini, saya sendiri, oke? Kakak Soul. Oke, sorry guys. Just kidding, oke. Kalian tahu, oke, bulan Maret saya tidak mau terbuka karena Kakak Soul sudah bilang jangan terbuka. Oke, termasuk saya sendiri, oke? Saya akan menutup diri saya bulan Maret walaupun dia datang kembali, saya akan menutup emosionalnya saya. Oke. Bulan April, maka dari itulah kalian tidak merasa kecewa seperti kalau dia berdiri seperti ini. Karena dia terbalik, kalian bisa menghindari rasa kecewa ini dan juga sakit hati ini. Kalau dia berdiri, kalian akan sakit mungkin secara fisikal, kalian benar-benar sakit, masuk rumah sakit, muntah-muntah, pingsan, sakit hati karena tidak mau makan, tidak mau ini, tidak mau itu. Oke. Jadi karena seorang peramal inilah saya sendiri, maksud saya. Oke, lagi bukan maksud saya, bukan mau saya hanya bercanda sama kalian, oke. Jadi karena pengetahuan inilah kalian akan mengerti dan seperti tadi kalian akan bisa menghindari rasa kecewa dan rasa sakit hati ini. And guess what? Bulan Juni siapa yang datang? Soulmate-nya kalian, dia unyu datang lagi. Oh Leo, saya masih mencintai kamu, saya kangen sekali sama kamu. Terus kamu bilang, no, not today Satan. Bukan, dia bukan setan. Oke. Oke. Jadi bulan Juni sepertinya soulmate-nya kalian akan balik kembali ke kalian. Oke, mari kita lihat bulan Juli bagaimana, apa yang akan kalian lakukan. Bulan Juli kalian bilang, oke, saya mau tahu terlebih dahulu apa yang kamu inginkan. Kenapa kamu balik lagi kenapa kamu balik lagi sama saya? Seperti itu. Jadi kalian sangat tegas dan juga di sini akan bilang ke dia bahwa kalian belum siap untuk bersatu kembali. Karena kalian masih ingin tahu siapa yang terbaik buat kalian atau pekerjaan mana yang terbaik buat kalian. Kalau kalian fokus dengan seandainya Leo suka traveling, suka pergi kemana-mana di sini, karena kalian kalau bisa di sini kalian menatap globe ini atau globe ini. Jadi mungkin kalian orangnya suka traveling, kalian suka pergi ke tempat jauh seperti itu. Kalian suka jalan-jalan ke luar negeri, suka jalan-jalan ke pulau yang lain dan sebagainya. Mungkin bulan Juli ini yang akan kalian fokuskan. Yes! Oke, sorry. Saya ada rencana tahun depan untuk travel ke negara berbeda. Jadi mungkin ini yang karena note saya Leo. Jadi mungkin ini yang mesti saya fokuskan bulan Juli. Oke. Oh no, bulan Agustus ada beberapa dari kalian akan ingin membebaskan diri dari suatu ikatan. Page of Pentacle. Oke. September di sini ada, saya merasa soulmate-nya kalian mungkin dia lebih muda dari kalian dan dia bulan September dia akan balik lagi, bulan Juni dia balik lagi dan kalian tidak akan menerima dia. Bulan Agustus kalian ingin membebaskan dari suatu kekangan, seandainya kalian merasa terkekang dengan energinya dia, misalnya dia selalu balik SMS kalian, telepon kalian, dan kalian merasa September di sini walaupun dia sudah balikan tapi energinya dia masih seperti anak kecil, maka dari itulah mungkin kalian akan melepaskan energinya dia dan fokus dengan kebahagiaan kalian sendiri. Seperti itu. Bulan Oktober, impiannya kalian jauh lebih penting, terutama di dalam finansial di sini. Bulan September, Leo, semua tentang uang, finansial, pondasinya saya, kesehatan saya, kebahagiaan saya, dan sebagainya. Oke.
Oktober, bulan November, Knight of Wands. Dia akan datang kembali dan berkomunikasi dengan kalian. Leo, kalian perlu berhati-hati di sini. Seandainya kalian sukses, orangnya Leo di sini sukses, dan dia balian sama kalian karena dia melihat kalian orangnya sudah sukses. No. No. Seperti itu. Oke, kalian akan bilang nope. Get the fuck out of my life. Seperti itu. Kalian kalau mengerti dengan bahasa Inggris, sorry saya memakai bahasa French tadi. Jadi kalian akan bilang ke dia get the fuck out of my life, artinya saya mau kamu keluar dari hidup saya. Oke, sorry kalau bahasanya saya sedikit slengean, sedikit negatif, tapi itu mungkin yang Leo rasakan di akhir tahun di sini. Kalian akan bilang ke dia, yap, saya mencintai kamu, tapi kebahagiaan saya jauh lebih penting dari permainan gamenya kamu di sini. Karena Knight of Wands juga orang yang suka komunikasi on and off, seperti itu. Bulan Desember, the star in reverse. Oke? Jadi mungkin kalian saat ini memiliki harapan yang sangat tinggi untuk bersatu dengan twin flame-nya kalian atau soulmate-nya kalian. Tapi karena kalian sudah sukses, memiliki segalanya, bisa membahagiakan diri sendiri dan sebagainya, akhir tahun kalian bilang, yep, kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa pasangan saya bisa jalan-jalan sama teman-teman saya. Kenapa saya mesti memiliki seseorang yang suka on and off di dalam hidupnya saya, seperti itu. Oke. Oke. Mari kita lihat kebiasaan buruk Leo yang perlu kalian lepaskan agar supaya kalian bisa mendapatkan energi yang positif atau bisa meningkatkan energinya kalian. Kebiasaan buruk Leo, ada 2 kebiasaan buruk. Demanding, yap, saya sendiri. Demanding, orangnya suka, oke, kalau kamu tidak bisa memperbaiki hal ini saat ini juga, I'm out, goodbye, seperti itu. Saya orangnya seperti itu juga. saya tidak suka orangnya oke, besok, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, no. Saya tidak mau buang-buang waktu karena kehidupan saya hanyalah sementara. Jadi kalau dia tidak mau ya tidak mau ya. Kalau tidak mau memperbaiki hubungan ini ya sudah. Oke, seperti itu. Jadi kalian orangnya suka demanding, selalu seperti memenuhi keinginannya kalian, kebutuhannya kalian dan sebagainya. Itu yang perlu kalian lepaskan. Quarrelsome, oke, jadi di sini quarrelsome, saya merasa kalian orangnya suka membesar-besarkan suatu masalah. Itu yang perlu kalian lepaskan juga seandainya. Oke, itu poin dari kartu ini. Oke. Mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022. Hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk tahun 2022? Confidence is your key to success. Buat Leo yang merasa kurang percaya diri, mempercayai diri kalian sendiri atau memiliki rasa confident yang tinggilah kunci dari kesuksesannya kalian. Contohnya seperti saya sendiri, kurang percaya diri, setiap kali ada orang yang komen negatif bilang, oh kakak jangan bilang seperti ini, jangan bilang seperti itu, confidence saya langsung drop. Oh ternyata saya kurang baik di dalam ini, ternyata saya kurang ini, saya kurang itu. Sebenarnya itu bukan kesalahannya saya, itu merupakan kesalahannya dia karena dia tidak bisa menyeimbangkan energinya dia dengan saya. Tugas saya ini bukan untuk menjadi asisten pribadinya dia. Tugas saya untuk 1.000 orang, 10.000 orang, 20.000 orang, tergantung berapa orang yang tertarik dengan energinya saya di sini. Jadi
Saya sering menyalahkan diri sendiri, maka dari itulah saya cepat merasa insecure atau merasa kurang percaya diri. Di saat saya merasakan hal itu, saya langsung susah untuk mengontrol emosionalnya saya. Saya masih perlu belajar banyak sekali. Walaupun saya sudah meditasi dan sebagainya, tapi saya juga manusia biasa yang akan memiliki kelemahan. Saya bukan orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi di saat saya marah-marah, di saat saya jengkel, saya harap kalian semua mengerti. Karena perjalanan energi kita tidak tahu. Oke, seperti kemarin saya marah atau saya jengkel, hari ini saya hahaha seperti itu. Karena energi saya sudah membaik seperti itu. A new start is coming. Leo, tahun depan 2022 akan ada new start. Apakah rumah baru, mungkin pacar baru, pekerjaan baru, bisnis baru, dan sebagainya. Okay, look at the bigger picture. Dan di sini buat kalian yang berhubungan dengan seseorang di sini, terutama secara spiritual, jangan kalian disuruh untuk meluaskan pola pikiran kalian. Hanya saja kalian pisah dengan dia, bukan berarti kalian tidak ada kesempatan untuk bersatu kembali. Walaupun tidak di kehidupan yang sekarang, mungkin di kehidupan yang akan datang, seperti itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Leo. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.